Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini saya akan membahas tutorial mengenai Microsoft PowerPoint. Kita buka dulu. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint versi 2007. Bisa buka dari desktop atau dari menu Windows ini, Start. Nah, di sini ada, tinggal double klik sebelah kiri. Nah, tidak masalah kalau misalnya saudara punya Microsoft PowerPoint 2003, 2010, 2013 dan lainnya. Yang jelas semakin tinggi tahunnya maka semakin canggih aplikasi fitur yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, untuk diketahui beberapa fitur yang ada di PowerPoint, yaitu yang pertama ada namanya title bar, ini presentation one yang di atas. Nah, karena ini adalah PowerPoint pertama yang saya buka, belum disimpan, oleh karena itu kita simpan dulu. Jadi usahakan kalau mau mengerjakan sesuatu simpan terlebih dahulu filenya. Caranya save ini. Contoh buat misalnya apa yang mau dibuat, PowerPoint 1, simpan di D. Nah, di sini saudara bisa buat nama saudara, jadi ketika ada yang mau mengeditnya maka akan kelihatan nama pertama yang membuat, lalu save. Oke, nah itu tutorial untuk yang pertama, menyimpan dokumen. Selanjutnya yang title bar tadi berubah menjadi PPT1. Nah, di PowerPoint ini ada yang namanya menu bar, yaitu home, insert, design, animation, slideshow, review, view, and Nitro Pro. Karena saya install aplikasi ini, jadi kalau saudara tidak menginstalnya maka sampai view aja. Nah, yang berbeda dengan Microsoft Word dan lain-lain adalah di PowerPoint ada dia design, animation, dan slideshow. Nah, desain ini dia untuk mengganti desain background. Jadi kalau di Word itu backgroundnya polos seperti ini, sedangkan di PowerPoint bisa diganti menjadi ini tema atau background bawaan dari seluruh Microsoft PowerPoint. Nah, saudara bisa menggantinya dengan ini, browse for themes kalau mau mencarinya. Nah, ini kalau dari online. Nah, ini misalnya mau nyimpan. Nah, saudara juga bisa menggantinya dengan template PowerPoint yang mungkin sudah disimpan seperti itu. Nah, selanjutnya home ini sama seperti biasa, sama seperti Word. Nah, di insert ini saudara bisa menambahkan table untuk tabel. Contoh misalnya mau 3 kolom 3 baris. Nih, 3 kali 3. Nah, ini warnanya. Oke. Nah, bisa mengganti warna dengan cara klik dulu tabelnya. Nah, di sini ada pilihan warnanya. Nah, itu tabel. Kemudian di insert juga ada menu picture. Ini kalau mau menambahkan gambar yang ada di file lain. Contohnya ini, misalnya kita pilih yang ini, jellyfish, ubur-ubur. Oke, jadi jangan lupa di edit, perkecil sesuai kebutuhan ya. Nah, selanjutnya di insert tadi ada juga clip art, sama seperti Word. Oke, selanjutnya ada foto album. Nah, ini shapes ini contohnya, misal ingin membuat footnote, jadi buat dulu misalnya ini shapesnya bentuk persegi panjang seperti ini. Nah, mau buat footnote berarti tinggal klik kanan pada persegi panjangnya, edit text, buat misalnya nama dan tahun, Sarah tahun 2020 tuh kan. Oke, nah jadi shapesnya banyak sekali, bisa digunakan sesuai kebutuhan. Caranya klik dulu, contoh misal saya mau buat lagi gambar love, klik dulu gambar love baru dibuat seperti ini. Nah, bisa diperbesar ataupun diperkecil dengan menarik pandanya. Oke, di sini ada yang berbeda dengan Word. Kalau di Word tidak ada smart art, sini ada. Jadi smart art ini dia seperti diagram atau bagan yang
otomatis. Contohnya main seperti ini. Jadi tidak perlu lagi buat bulatnya sendiri, lingkaran dan sebagainya, udah ada. Jadi tinggal pilih insert smart art, pilih yang dibutuhkan. Contoh misalnya nih. Nah, misalnya ini membahas tentang Microsoft PowerPoint, maka yang di luar adalah Microsoft PowerPoint. Di dalam Microsoft PowerPoint ada slide, di dalam slide ada informasi. Oke. Nah, saya perkecil supaya mudah melihat. Nah, oke nih. Nah, selanjutnya di sini ada chart seperti biasa, itu untuk bagian diagram. Ada batang, garis, lingkaran dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada hyperlink. Jadi hyperlink nggak muncul kalau belum diblok kata yang mau disematkan sesuatu. Contoh ini saya buat, kita kan ini tentang Microsoft PowerPoint. Nah, saya ingin menyematkan misalnya dokumen, maka saya blok dulu, barulah diklik ini insert hyperlink. Nah, ini saya kalau mau menyematkan dokumen, maka pilih dokumennya. Tapi kalau misalnya mau menyematkan misalnya judul link suatu website, maka klik websitenya, misalnya gmail.com atau mungkin sl.ut.ac.id/ dan sebagainya. Lalu nanti ketik OK, dia akan berubah seperti ini. Ini tandanya sudah ada hyperlink, sudah ada sesuatu yang disematkan. Jadi ketika diklik, dia akan muncul sesuatu tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada action. Action di sini dia diblok lagi. Ini action itu untuk contoh. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini ada text box. Nah, kalau di sini saudara manual membuat edit teksnya. Kalau text box dia udah otomatis, tapi dia hanya berbentuk segi 4. Ini contohnya. Nah, kita udah langsung klik aja, ketik aja Microsoft PowerPoint. Nah, lalu ini dia text box ini diedit di drawing tools. Kalau mau dia warna pinggirannya atau diisi sesuatu warna seperti ini. Jadi dia kelemahannya di situ harus manual. Nah, selanjutnya di insert ada lagi yang namanya word art, seperti di Word biasa, ada waktu tanggal, ada slide number. Oke. Nah, ini slide number kalau misalnya saudara mau menambahkan nomor pada setiap halaman. Ini contohnya slide number, nanti akan muncul di sini sisi kanan. Kemudian misalnya mau tambahan di bawahnya, di sini kan manual. Kalau mau otomatis page footer, misalnya otomatis mau semua bacaannya Maesara 2020, apply to all. Nah, ini karena saya tutup makanya nggak kelihatan. Oke, jadi nanti ketika di print baru dia kelihatan ada bacaannya di bawah Maesara 2020. Oke, selanjutnya di sini ada simbol. Nanti dia simbol-simbol seperti biasa, ada objek. Nah, di sini ada movie, yaitu bisa video dan sound. Jadi sama dia seperti hyperlink atau sama dia seperti hyperlink, picture dan sebagainya. Diklik dulu, lalu nanti tinggal dipilih movie-nya yang mau diambil. Begitu juga dengan sound. Oke, itu tadi untuk menu insert. Desain tadi background, contohnya kita mau ambil backgroundnya yang ungu biar kelihatan. Oke, nah selanjutnya di sini ada page setup. Kalau mau mengeditnya, kalau enggak juga masalah. Oke, ada slide ininya, mau bentuknya portrait seperti ini atau landscape. Cuman biasanya PowerPoint cantiknya landscape, karena nanti sekali print out handout bisa jadi ada 2 slide. Nah, sebelum kita masuk ke yang lainnya, di PowerPoint ini ada 2 sisi, yaitu sisi kanan yang besar ini yang saya klik ini adalah tampilan utamanya, dan yang sisi sebelah kiri ini slide outline, ini adalah tampilan kecil atau garis besar. Nah, untuk menambahkan slide bisa klik dulu di slide pertama seperti yang saya buat ini, lalu enter.
Nah, itu secara ringkas menggunakan keyboard. Kalau menggunakan mouse, klik kanan, lalu di sini ada bacaannya new slide. Nah, kalau mau mengcopy slide yang sama, klik kanan, duplikat slide. Nah, itu tadi menambahkan juga mengcopy. Nah, sekarang menghapusnya. Kalau menghapusnya tinggal pilih slide yang mau dihapus. Contoh ini slide kedua. Tinggal pencet backspace pada keyboard, atau saya ulang ini pada slide kedua, klik kanan delete slide. Nah, itu untuk menambah, menduplikat dan menghapus slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke animation. Nah, sebelum masuk animation, di slide ini tadi ada layout. Layout itu ini. Layoutnya contoh nih, saya klik kanan pada slide, ada layout. Nah, ini fungsinya untuk mengubah tata letak slide. Contoh, kalau mau dia 2 konten seperti ini. Jadi seperti ada 2 kolom, judul sama 2 kolom. Kemudian misalnya mau 1 judul dan 1 teks seperti ini, atau bahkan mungkin mau untuk di akhir ucapan terima kasih dan foto saudara, maka pilihlah yang ini. Oke. Nah, di sini juga terlihat ada bacaannya slide 5 of 6. Slide 5 of 6. Artinya slide yang sekarang dibuka itu adalah slide urutan kelima dari 6 slide. Seperti itu. Nah, slide ini kalau mau ditampilkan, ini adalah tampilan kecil. Kalau mau tampilkan layar besar, dia klik F5. Nah, akan muncul dia, tinggal pijit kursor untuk ke kanan ke kirinya. Nah, kalau seandainya ketika persentase, definisi Microsoft PowerPoint, misalnya ketika persentase lalu ingin langsung menampilkan slide ketiga dari 6, maka tidak perlu ketik atau klik F5, tapi klik dulu slide yang mau dibuka. Contohnya slide ketiga. Yang dipencet atau yang ditekan adalah Shift F5. Jadi dia Shift F5 itu langsung ke slide yang mau dibuka, sedangkan F5 itu mulai dari awal. Nah, itu dia. Kalau dia Word tidak ada slideshow, kalau di PowerPoint ada slideshow. Nah, ketika slideshow, perpindahan slide ini dinamakan animasi. Contoh ini misalnya untuk slide 1 saya ubah menjadi ini, seperti ini. Nah, cara gantinya adalah ada di transition of the slide. Oke. Nah, ini ada banyak pilihan. Kemudian contoh lagi, saya ulang yang kedua, saya pilih yang random. Oke. Misalnya yang ketiga saya pilih yang ini, wipes. Oke, kita contohkan F5. Nah, yang keduanya random tadi, yang ketiganya wipes, dan seterusnya. Oke, jangan lupa disimpan. Simpannya adalah Ctrl S untuk menyimpan setiap selesai melakukan perubahan. Oke, nah ini dia tadi untuk animasi layar. Nah, kita juga bisa membuat tulisannya ini bergerak. Jadi caranya adalah diblok dulu tulisannya, baru klik custom animation. Nah, di sini ada add effect, ada ini untuk masuk, kemudian ini untuk bergerak, ini untuk keluar, dan ini untuk motionnya. Contoh misalnya definisi Microsoft ini pertama kali muncul, saya buat dia masuk tapi dia terbang dari bawah ke atas, kemudian nanti setelah itu saya klik lagi, dia keluarnya misalnya dengan checkerboard. Oke. Nah, kita contoh ini saya tampilkan. Nah, itu dia masuknya, nah itu keluarnya. Oke, nah boleh juga dia misalnya contoh ini. Nah, kalau misalnya mau smart art juga bisa. Jadi klik smart artnya, jangan hurufnya, smart artnya klik add effect.
Misalnya mau cuma dia bergerak-gerak doang, berputar, ini spin. Nah, di sini juga bisa diganti dengan mengubah effect option. Nah, di sini ada pilihan yang effect nggak usah diganti, timing nggak usah diganti. Nah, ini smart art animation, misalnya saudara ingin mengubahnya jadi tadi sekaligus putar. Nah, ini dia semua dalam sekali, nih satu-satu, contoh satu-satu nih ya. Oke, nah ini dia satu persatu dia berputar. Oke, itu untuk custom animation. Nah, di sini di custom animation bisa diubah kecepatannya. Ini ada fast, medium atau slow. Kemudian di sini ada efek suara. Jadi ini untuk layarnya. Jadi layar ini berubah, bisa pakai suara. Contoh saya pakai applause dan fast. Kita coba lagi. Oke, sorry ini saya silent. Oke. Nah, karena saya pilih dari applause, jadi itu gunanya ya. Oke. Nah, boleh juga kalau reboot bisa buat no sound aja. Nah, kita lanjut ke slideshow. Slideshow ini hanya tampilan untuk menampilkan. Jadi ini hanya untuk menampilkan slideshow-nya tadi yang saya ajarkan menggunakan F5 pada keyboard, atau ini mini, bentuk mininya. Nah, ini yang bentuk utuhnya. Selanjutnya ada review. Review ini tidak perlu diubah. Lalu ada view ini tampilan layar. Jadi ada pilihannya normal seperti ini. Nah, bisa dia slide seperti ini, notes page, slideshow tadi tampilan, slide master, dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau misalnya saudara gitu buka tampilannya seperti ini, berarti tinggal buka view, pilihlah yang normal supaya ada outline atau slide-nya. Nah, selanjutnya ini ruler itu garis yang atas ini. Nah, grid lines itu ini kalau misalnya mau butuh petakan seperti ini. Kalau saya tidak. Zoom ini untuk melihat, memperbesar, memperkecil, fit window dan sebagainya. Nah, ini warna, dia jadi hitam putih. Balik lagi ke warna. Oke, nah ini window misalnya membuka baru, makanya muncul PPT 1.22, saya tutup aja. Kemudian ini arrange all, misalnya ada 2 slide nih yang mau dibuka, PPT 1 dan PPT 1.2. Jadi arrange all, dia akan tampil kanan kiri seperti ini. Oke, saya tutup lagi supaya layarnya lebar. Nah, cascade ini dia berada di belakangnya dan sebagainya. Nah, Nitro Pro ini karena saya install memang, jadi ini gunanya untuk mengubah PowerPoint menjadi PDF. Nah, sekian informasi mengenai PowerPoint. Nah, ini saya buka lagi menunya seperti biasa. New untuk membuka, new itu untuk membuat baru PowerPoint, file baru. Open untuk membuka, save itu menyimpan, save as itu ini untuk mengganti, misalnya 2007 ke 2003, print, ngeprint dan sebagainya. Jadi kalau misalnya diragukan filenya akan rusak, maka bisa ubah ke 2003. Jadi file 2003 bisa dibuka pada Microsoft Office yang 2007, 2010 dan Office-nya lebih tinggi. Tetapi jika file yang disimpan adalah Office tertinggi, dia akan mengalami kesulitan ketika dibuka menggunakan Office terendah. Jadi contoh ini Office-nya 2007. Saya simpan ke 2003 boleh.